Kak Chloe. Halo sahabat tumbuh, bertemu lagi bersama gue, Mr. Chloe. Informasi terbaru, Israel menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Somaliland picu gempa dinamika politik. Sahabat tumbuh, kalau kita mau pahami lebih jauh, kita harus membeda bersama. Oke, yuk kita pahami, peristiwa Israel menjadi negara pertama yang secara resmi mengakui kemerdekaan Republik Somaliland bukanlah sekadar kabar diplomatik biasa, sahabat tumbuh, melainkan sebuah manuver geopolitik yang berpotensi menggeser peta legitimasi internasional di Afrika dan Timur Tengah sekaligus, karena pengakuan ini menyentuh jantung persoalan kedaulatan, hukum internasional, dan stabilitas kawasan. Pertanyaannya, apakah dunia benar-benar sedang menyaksikan lahirnya presiden baru yang berbahaya atau justru eksperimen politik yang sengaja diuji di wilayah paling rapuh? Dalam perspektif teori realisme klasik hubungan internasional, sahabat tumbuh, pengakuan Israel terhadap Somaliland dapat dibaca sebagai langkah rasional berbasis kepentingan nasional semata, bukan urusan moral atau prinsip demokrasi, karena negara pada dasarnya mengejar keamanan, pengaruh, dan akses strategis. Lalu pertanyaannya, kepentingan strategis apa yang sesungguhnya sedang dikejar Israel di tanduk Afrika yang selama ini dianggap periferal oleh banyak kekuatan global? Sahabat tumbuh, jika kita menelusuri pola sejarah yang berulang, pengakuan sepihak terhadap wilayah yang disengketakan hampir selalu muncul menjelang fase eskalasi konflik global yang lebih luas, karena kekuatan besar kerap menguji batas hukum internasional melalui wilayah periferal sebelum konflik terbuka meledak, sebagaimana pernah terjadi menjelang Perang Dunia Pertama dengan Balkan, menjelang Perang Dunia Kedua dengan Eropa Timur, dan kini melalui rangkaian konflik Ukraina-Rusia, Gaza-Israel, Laut Merah, hingga tanduk Afrika. Pertanyaannya, apakah pengakuan Somaliland ini sekadar langkah bilateral biasa atau bagian dari gelombang awal yang menandai babak baru menuju Perang Dunia Ketiga yang bertahap, terfragmentasi, dan tidak lagi diumumkan secara resmi? Sahabat tumbuh, ketika kita melihat keterkaitan konflik Ukraina-Rusia, Perang Israel-Palestina, ketegangan di Laut Cina Selatan, konflik Suriah yang tak pernah benar-benar padam, serta kini manuver di Afrika Timur, tampak sebuah pola bahwa konflik modern tidak lagi bergerak dalam satu front besar, melainkan dalam gelombang kecil yang saling terhubung melalui ekonomi, teknologi, dan pengakuan politik selektif, sehingga dunia digiring ke kondisi perang permanen tanpa deklarasi, sementara publik disuguhi narasi legal dan diplomatik sebagai kamuflase. Lalu pertanyaannya, dalam pusaran konflik global yang saling mengunci ini, apakah masyarakat dunia masih mampu membedakan antara stabilitas semu dan persiapan menuju eskalasi global yang lebih besar, atau justru sedang digiring perlahan tanpa sadar? Jika kita geser ke teori pengakuan negara dalam hukum internasional, sahabat tumbuh, Somaliland memang memenuhi sebagian besar kriteria negara menurut Konvensi Montevideo, yaitu memiliki wilayah, penduduk tetap, pemerintahan, dan kapasitas menjalin hubungan luar negeri, namun pengakuan internasional tetap menjadi faktor politik, bukan hukum semata. Maka pertanyaannya, apakah pengakuan sepihak oleh satu negara cukup kuat untuk mengangkat entitas de facto menjadi negara de jure di mata dunia? Sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 1991, sahabat tumbuh, Somaliland telah membangun institusi politik, sistem keamanan relatif stabil, dan mekanisme pemilu yang bahkan lebih konsisten dibanding Somalia induknya, namun tetap ditolak oleh Uni Afrika dan mayoritas komunitas internasional. Pertanyaannya, apakah stabilitas faktual selama lebih dari 3 dekade masih kalah nilainya dibanding prinsip keutuhan teritorial yang dijunjung tinggi Uni Afrika? Reaksi keras pemerintah Somalia, sahabat tumbuh, yang menyebut langkah Israel sebagai pelanggaran hukum dan serangan terhadap kedaulatan nasional, mencerminkan trauma sejarah Afrika terhadap fragmentasi wilayah pasca kolonial, karena setiap pengakuan terhadap wilayah memisahkan diri dianggap membuka kotak Pandora konflik horizontal. Pertanyaannya, apakah kekhawatiran ini rasional atau justru menjadi dalih untuk mempertahankan status quo yang gagal melindungi warganya? Ketika Mesir, Turki, dan Djibouti ikut mengecam pengakuan Israel, sahabat tumbuh, kita perlu membaca konteks geopolitik regional yang lebih luas, karena negara-negara tersebut memiliki kepentingan strategis di Laut Merah dan tanduk Afrika, termasuk jalur perdagangan, keamanan maritim, dan rivalitas kekuatan. Lalu pertanyaannya, apakah penolakan mereka murni demi perdamaian, atau ada kepentingan geopolitik yang sedang dipertahankan?
Dalam kerangka teori keamanan regional, sahabat tumbuh, setiap perubahan status politik di wilayah rawan konflik dapat memicu efek domino berupa instabilitas baru, mulai dari konflik perbatasan hingga perebutan pengaruh oleh aktor eksternal, dan itulah mengapa Uni Afrika menolak keras pengakuan Somaliland. Namun pertanyaannya, apakah penolakan absolut tanpa solusi alternatif justru memperpanjang ketidakpastian dan penderitaan warga Somaliland? Pernyataan Benjamin Netanyahu yang mengaitkan pengakuan ini dengan semangat Abraham Accords, sahabat tumbuh, menunjukkan bahwa Israel sedang memperluas kerangka normalisasi hubungan keluar Timur Tengah dengan pendekatan bilateral pragmatis berbasis ekonomi dan teknologi. Maka pertanyaannya, apakah Afrika kini menjadi arena baru ekspansi diplomasi transaksional yang mengabaikan konsensus regional? Maaf sebelumnya ya, cuma mau ngasih tahu aja, supaya sahabat tumbuh tahu, video ini bukan sekadar pantonan. Gue gak mau sahabat tumbuh hanya melewatkan momen untuk belajar hal-hal yang membentuk pemikiran kritis kalian. Di sini ada data lapangan, sejarah, dan analisis yang jarang ditemui. Jadi gue mau lo subscribe, like, dan komentar untuk ikut menjadi bagian dari ruang diskusi ini. Dan memastikan kalian benar-benar mengerti, bukan hanya menonton. Oke, kita lanjut poin intinya kerjasama yang dijanjikan Israel dengan Somaliland di bidang pertanian, kesehatan, teknologi, dan ekonomi. Sahabat tumbuh, terdengar progresif di atas kertas, namun dalam teori pembangunan kritis, bantuan dan kerjasama seringkali menciptakan ketergantungan struktural jika tidak dibangun secara setara. Pertanyaannya, apakah Somaliland akan menjadi mitra sejajar atau sekadar titik pijak geopolitik baru bagi kepentingan Israel? Jika kita bedah dari sudut pandang hukum internasional progresif, sahabat tumbuh, ada perdebatan serius antara prinsip self-determination dan prinsip territorial integrity, dan kasus Somaliland memperlihatkan konflik klasik antara keduanya. Lalu pertanyaannya, sampai kapan komunitas internasional akan terus mengorbankan hak menentukan nasib sendiri atas nama stabilitas semu? Data lapangan menunjukkan bahwa Somaliland relatif lebih aman dibanding Somalia yang masih bergulat dengan konflik bersenjata dan kelompok ekstrim, sahabat tumbuh. Namun pengakuan internasional tetap terhambat oleh kekhawatiran fragmentasi. Pertanyaannya, apakah keamanan dan tata kelola yang lebih baik tidak layak dihargai hanya karena lahir dari proses pemisahan? Dalam teori konstruktivisme, sahabat tumbuh, identitas negara dibentuk oleh pengakuan dan narasi bersama, sehingga langkah Israel berpotensi mengubah narasi global tentang Somaliland dari wilayah separatis menjadi entitas politik sah. Maka pertanyaannya, apakah perubahan narasi ini akan diikuti negara lain atau justru memicu polarisasi diplomatik yang lebih dalam? Sikap Uni Afrika yang konsisten menolak pengakuan Somaliland, sahabat tumbuh, berakar pada pengalaman pahit kolonialisme yang memecah wilayah Afrika secara arbiter. Namun konteks Somaliland berbeda karena batas wilayahnya mengikuti bekas protektorat Inggris. Pertanyaannya, apakah Uni Afrika sedang gagal membedakan antara separatisme destruktif dan upaya pembentukan negara berbasis stabilitas? Jika kita tarik ke teori kepentingan nasional negara kecil, sahabat tumbuh, Somaliland jelas membutuhkan pengakuan untuk mengakses investasi, bantuan internasional, dan legitimasi, sedangkan Israel membutuhkan sekutu strategis baru. Lalu pertanyaannya, apakah hubungan ini simbiosis mutualisme atau asimetri kekuasaan yang rawan eksploitasi? Dalam perspektif etika politik global, sahabat tumbuh, pengakuan negara seharusnya mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan elit politik. Namun suara rakyat Somaliland jarang menjadi pusat diskursus internasional. Pertanyaannya, apakah komunitas global benar-benar mendengar aspirasi warga di lapangan atau hanya berbicara atas nama mereka? Manusia memang suka lupa, maka sebelum lanjut dan lebih jauh lagi, gue hanya ingin memberitahu bahwa, sahabat tumbuh, gue ingin lo menghargai waktu lo. Channel ini menawarkan edukasi komprehensif, fakta lapangan, dan perspektif kritis. Video ini bukan sekadar hiburan, jadi lo harus subscribe, like, dan komentar agar lo ikut membangun pikiran dan wawasan lo. Oke, kita lanjut poin intinya. Reaksi internasional yang terbelah terhadap langkah Israel, sahabat tumbuh, menunjukkan bahwa tatanan global semakin multipolar dan tidak lagi tunduk pada satu konsensus moral tunggal. Maka pertanyaannya, apakah kita sedang memasuki era di mana legitimasi internasional ditentukan oleh kekuatan dan jaringan, bukan oleh hukum dan norma bersama? Dari sisi risiko, sahabat tumbuh, pengakuan ini dapat memperburuk hubungan Israel dengan negara-negara Afrika dan Arab tertentu, serta memperumit konflik Somalia yang belum selesai. Pertanyaannya, apakah Israel telah menghitung dampak jangka panjang terhadap stabilitas kawasan atau hanya fokus pada keuntungan strategis jangka pendek? Sebelumnya gue minta maaf ya,
Tapi jujur gue gak mau sahabat tumbuh. Energi lo hanya terbuang sia-sia. Di sini lo akan belajar perspektif global, politik, dan sains secara mendalam. Video ini adalah edukasi komprehensif yang menantang lo berpikir. Jadi pastikan lo subscribe, like, dan komentar untuk benar-benar ikut membangun pengetahuan lo. Oke, kita lanjut poin intinya. Jika kita beda secara netral dan kritis, sahabat tumbuh, langkah Israel ini bukan sepenuhnya salah atau benar, melainkan cerminan dunia yang semakin transaksional dan pragmatis dalam diplomasi. Pertanyaannya, apakah dunia internasional siap menghadapi konsekuensi dari presiden ini jika wilayah lain yang memisahkan diri menuntut perlakuan serupa? Pada titik ini, sahabat tumbuh, kita perlu jujur bahwa sistem internasional gagal menyediakan mekanisme adil untuk entitas seperti Somaliland, sehingga mereka terjebak antara stabilitas internal dan isolasi eksternal. Pertanyaannya, apakah reformasi sistem pengakuan negara di tingkat global masih mungkin dilakukan? Solusi dari gue sebagai orang yang bayar pajak, warga bangsa, sekaligus ikut terlibat mencerdaskan bangsa, karena gue punya cita-cita mulia terhadap generasi penerus bangsa, sahabat tumbuh, adalah mendorong pendekatan multilateral yang objektif dan berbasis evaluasi faktual, di mana pengakuan negara tidak hanya ditentukan oleh politik kekuatan, tetapi oleh indikator tata kelola, keamanan, dan kesejahteraan rakyat, serta dialog inklusif antara Somalia, Somaliland, Uni Afrika, dan komunitas internasional. Pertanyaannya, apakah dunia berani meninggalkan standar ganda demi tatanan global yang lebih adil? Sahabat tumbuh, jika analisis kritis dan pembahasan mendalam seperti ini penting untuk membuka cara pandang kita terhadap isu global, dukung ruang diskusi ini dengan terus mengikuti, menyebarkan, dan berlangganan, karena hanya dengan kesadaran kolektif dan pemikiran kritis kita bisa memahami dunia apa adanya dan tidak sekadar menelan narasi resmi. Jadi sudahkah sahabat tumbuh menekan tombol subscribe untuk terus tumbuh bersama? Oh iya, buat sahabat tumbuh yang belum kenal, gue perkenalkan, gue Mr. Chloe. Selamat kalian yang baru pertama kali menonton video ini, kalian sudah di kehidupan yang mulia dan bijak. Selamat bergabung dengan sahabat tumbuh lainnya. Kak Chloe.